Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dari kelas 3 MKA NRP 3110191006. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang software Inventor CAM, yaitu extension dari software Inventor. Jadi software Inventor CAM ini digunakan untuk mengenerate sebuah gambar 3D menjadi sebuah bentuk program bentuk G-code, yaitu program yang diperuntukkan untuk mesin CNC milling. Jadi G-code tadi akan dimasukkan ke mesin CNC milling untuk memproses benda kerja, membentuk benda kerja menjadi gambar 3D yang telah di-generate. Oke, langsung aja kita masuk ke softwarenya. Jadi awal ini ini adalah gambar 3D yang akan saya generate menjadi bentuk G-code. Jadi di sini ada extension berupa CAM, yaitu Inventor CAM, yang untuk mengenerate 3D tadi, 3D ini. Oke, kita klik CAM. Nah, di sini sebenarnya sudah saya buat bentuk G-code-nya, cuman mungkin kita mulai dari awal aja. Ini saya hapus semua. Ini saya hapus. Pertama kita pilih setup, itu setup. Jadi setup ini digunakan untuk titik orientasi sebuah benda kerja yang akan dikerjakan pada mesin CNC. Jadi mesin CNC yang kita gunakan nanti ada mesin CNC milling dengan 3 aksis, yaitu dengan aksis X, Y, dan Z. Awal kita pilih aksis Z-nya. Jadi seharusnya aksis Z ini itu berada mengarah ke atas. Jadi kita buat dia mengarah ke atas dengan pilih bagian pangkal dari aksis Z, kemudian arahkan ke bagian atas permukaan benda kerjanya seperti ini. Lalu kita pilih yang ini kita nolkan. Yang ini kita pilih offset 2, top offset berarti ketinggian. Kenapa kita pilih 2? Karena nanti benda kerja yang akan diproses yaitu dengan ketinggian 4 mili, dengan ketinggian 4 mili, ketinggian 5 mili, dengan ketinggian 5 mili. Jadi harus kita buat menjadi 5 juga. Jadi ini awalnya itu ketebalannya itu adalah 3 mili, dan kita tambah 2 menjadi 5 mili karena benda kerja nanti akan kita proses itu ada 5 mili. Kita langsung di OK. Oh iya, lupa. Jadi untuk yang ini titik setupnya itu kita bisa kita pilih itu kita pakai yang model box point. Nah, kita bisa milih di ujung atau di tengah. Kali ini mungkin kita pilih di ujung. Jadi, nah, dengan X ke kanan, Y ke depan, Z ke atas. Oke, dia langsung. Oh ya, ini jadi proses CNC-nya itu saya menggunakan 4 proses, yaitu dengan proses facing, kemudian drill, pocket, dan contour. Pertama kita masuk ke proses facing, kemudian kita pilih tool yang digunakan. Kita pilih ini toolnya sudah ada, mungkin bisa saya hapus dulu.
mencari atau memilih toolnya, kita klik by type, flat mill, terus cari, saya menggunakan end mill ukuran 5, ukuran 5, carbon, kemudian slag. Nah di sini kita pilih kecepatan, kita setting. Nah ini saya setting jadi 2000 rpm. Kemudian cutting feature itu kecepatan pemakanan, dengan kecepatan saya buat 200 mm per menit. Kemudian ini juga rem feed rate 200. Nah flow feed rate ini kecepatan titik Z, jadi kecepatan turun dari spindle. Jadi misalnya dari atas turun ke bawah, itu kecepatan flow feed rate. Nah ini saya buat 80 agar cepat. Dan yang ini sudah proses seleksi yang di sini nanti yang akan di casing bagian atas ini. Kemudian yang ini, nah ini sudah benar. Ini pilih yang stock top, kemudian model top. Kemudian kita oke. Oh ya, lupa. Ini harus pakai multiple depth. Jadi multiple depth ini itu step kedalaman proses pemakanannya itu berapa. Yang nah, jadi dengan tadi kan awalnya benda kerja itu 4 mili, yang benda kerja itu 4 mili, dan yang ini 3 mili. Jadi ada proses casing dengan pemakanan dengan kedalaman 1 mili. Jadi dengan kedalaman 2 mili. Jadi ada 2 kali step. Step pertama 1 mili, step kedua 1 mili. Jadi total ada 2 mili. Oke, langsung ke proses drill. Jadi di drill ini kita pilih toolnya juga dengan cara by type, kemudian pilih yang ini drill, dan kita pakai drill dengan diameter 3 mili, pilih high carbon dan slag. Lalu ini flow feed rate-nya kita cepatkan menjadi 100 biar proses pemakanan lebih cepat. Kemudian ini kita pilih lubang yang akan dibor pada proses drill. Kemudian slag same diameter, itu dengan slag diameter yang sama. Jadi diameter ini sama yang itu. Kemudian yang ini dibuat 2. Lalu ini model top, model bottom. Kemudian kita pilih drill tip top bottom. Jadi karena bentuk dari drill itu sebenarnya nggak rata, jadi dia bentuknya seperti runcing seperti ini. Nah, dan jika kita tidak menerapkan drill ini saat jentang, maka dia otomatis benda kerja yang akan dibor itu nggak akan tembus karena adanya runcing seperti ini. Jadi kita dengan solusinya yaitu dengan jentang. Nah, dia akan ditembuskan sampai benda kerja itu dibor dengan sampai tembus. Dan oke. Proses drill udah, langsung ke proses pocket. Jadi pocket itu adalah proses pemakanan benda yang di dalam mesin. Lubang kayak lubang seperti ini, itu fungsi dari pocket. Lalu kita pilih toolnya itu pakai flat mill dengan diameter 3 mili, end mill 3 mili, dan slag dengan high carbon. Kemudian RPM nya saya ubah menjadi 6000. Kemudian cutting feed rate nya saya ubah 600, dan flow feed rate nya 80. Lalu kita pilih yang akan diproses. Dan ini 2 mili agar flow feed rate nya itu tidak jauh, cepat.
pilih yang model bottom model top, dan ini biarkan stack contour karena dia akan seleksi, akan menghitung ketinggian atau ketebalan proses pocketnya itu. Ini stopnya kita matikan, terus klik multiple depth. Nah di sini maksimum itu adalah berapa ketebalan yang sekali step makan, itu saya ganti jadi 0,5. Dan yang ini limit bentuknya dimatikan aja, ini kita buat 0,5. maksimum remnya 0,5 juga, kemudian kita aktif. Nah ini kelihatan garis-garisnya ini proses pemakanan. Kemudian setelah itu lanjut ke proses kontur. Nah kontur ini berguna untuk pemakanan garis tepi seperti ini. Kita tetap menggunakan tool yang sama, tool number 3 dengan diameter 3 mm. Ini tidak perlu disetting lagi karena toolnya sama, langsung ke geometrinya yang dipilih. Nah ini garis tepi ini akan diproses, dan pilih indikasi 2, yang ini kita pilih model top, dan ini model bottom. Ini langsung sini aja, kita pakai menggunakan rem. Jadi rem itu ya proses pemakanannya, sekali jalan itu D nya akan turun perlahan. Misal sini saya maksimum remnya itu 0,5, maka setiap sekali putaran saya mulai dari sini, setiap kali putaran sampai ke sini itu nanti dia turun 0,5. jadi nggak langsung turun 0,5 terus jalan, itu enggak. Jadi pertama tuh perlahan, lama-lama turun sampai step end sini ke 0,5. jadi itu gunanya lebih aman dari mata handmill, itu lebih aman. Jadi makannya tuh dikit perlahan, jadi biar mata handmillnya itu nggak cepet patah gitu. Dan ini kita pilih juga 0,5 dan oke. Oke, ini sudah selesai. Ada 4 proses, itu face, drill, pocket, dan contour. Mungkin bisa disimulasikan itu dengan caranya klik setup, kemudian smooth. Nah disini. Kemudian kita bisa ngasih stop. Stop itu ibarat bendanya kerjanya belum diproses. Langsung di play. Nah, ini dia proses pemakanan. Facing, ini proses facing dengan ketebalan pemakanan 0,5 1 mili. Setelah facing masuk ke drill. Nah tahap drill tadi kelewat, tahap drill. Nah ini drill. Lanjut ke proses pocket. Proses pocket itu kayak melubang gitu, memahat bagian yang di dalam. Nah setelah itu masuk ke proses kontur. Nah lihat, dapat dilihat kita tadi menggunakan tipe rem. Nah, jadi pada putaran pertama itu nggak kena. Nah lihat, dapat dilihat awal-awal nggak kena, terus lama-lama dia nya kemakan. Jadi dia proses pemakanannya itu perlahan, jadi dari awal lama-lama turun.
Oke, selesai. Oke, sudah selesai seperti ini. Oke, langsung kita generate. Jadi kan udah setting, kemudian langsung kita generate menjadi bentuk Gcode dengan cara pilih setup, kemudian post proses. Di sini ini ada program number, bisa diisi bebas, kemudian program comment bisa diisi juga. Unitnya jangan lupa diganti milimeter. Kemudian di sini karena kita pakai mesin CNC milling dengan merek tipe khas, nah ini kita pilih yang khas dan free engage khas. Nah, pilih ini. Kemudian kita post. Nah, ini kita kasih nama bebas namanya, mungkin nama belajar CNC 3 dan share. Nah, ini kita tunggu sampai muncul gitu. Setelah ini dia otomatis akan muncul yaitu inventor HSM. Nah, di sini ada untuk widget. Channel berikutnya sekitar 1500 baris, 1600 baris. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita akan proses menggunakan, jadi Gcode tadi akan kita masukkan ke mesin CNC nya. Jadi di sini saya menggunakan, sini ada simulasi, sebuah simulasi mesin CNC. Ada simulasi mesin CNC, yaitu nama softwarenya itu adalah Swansoft. Ada Swansoft. Mungkin ini jadi Gcode tadi itu dimasukkan ke software ini. Ini kita pilih yang mesin khas WM, kemudian kita run. Oke, jadi ini awal mula bentuk tampilan dari softwarenya, yaitu seperti ini. Nah, ini ya seperti ada bentuk dari mesinnya sendiri, cuman ya tidak sedetail aslinya karena ini cuma sebuah software. Oke, langsung aja cara menggunakannya, yaitu dengan pertama kita on kan dulu mesinnya dengan cara klik power on, kemudian muncul tampilannya, kemudian kita reset. Jadi reset, lalu kita setting dari stoknya atau benda kerja yang kita pakai. Mungkin sini Y nya 100, X nya 100, apa sebelum ini. Yang ini kita ganti jadi 5 karena kita menggunakan tadi 5 mili, ya 5 mili. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti klaimnya seperti bentuknya seperti ini. Oke. Lalu kita setting tool. Nah, tadi kan kita tool yang tadi itu menggunakan tool 1 menggunakan flat and mill dengan diameter 10, dan lainnya bisa kita setting salah 100, dan oke. Kemudian tool 2 menggunakan tool drill dengan diameter 3, lainnya kita samakan semua agar memudahkan waktu part setup. Oke, kemudian delay, kita pilih flat karena tadi kita menggunakan flat and mill dengan diameter 3 mili, hanya 100, dan oke. Nah, ini ada tool magazine, jadi itu ada tempat penempatan tool. Misalnya kita ada menggunakan 3 tool. Nah, di sini ada wadah-wadahnya. Kalau kita ini tinggal kita drag ke magazine nomor 1 atau station nomor 1, itu magazine kita sesuaikan. Oke, dapat dilihat di sini
Nah, di tool magazine tuh langsung terisi tool-tool nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian kita pilih MDI, yaitu dengan memasukkan tool ini ke dalam spindle. Pilih MDI, kemudian kita input dengan kode G-code dengan M06, yaitu dengan kode G-code untuk memasukkan tool M06T1 dan tool nomor 1, dan enter. Setelah ini kita klik start. Oh, salah, MO ini bukan MO ya, M0. Kita delete ini, klik ulang, ketik ulang M06 T1. Nah, ini baru, dan kita run atau cycle start. Nah, otomatis akan masuk nomor 1, kan tadi kan tool nomor 1 dengan diameter 10 ya. Setelah itu kita hidupkan spindle karena kita mau ngeset part setup. Kemudian kita MDI lagi, MDI ini kita hapus dulu. Kemudian M03 itu menghidupkan spindle dengan S ini S0 S200 yaitu dengan kecepatan 200 fpm, dan kita enter, lalu kita start segel.
Oke, jadi yang di geometri ini itu kita min 2. Karena apa? Karena tadi gambaran ini itu dengan ketebalannya itu adalah 3 mili. Tapi karena mau kita facing dengan ketebalan itu 2 mili, maka di sini juga harus kita kurangin jadi min 2 mili. Karena di sini pas setupnya yang ini itu di bawah atau tepat di 3 mili, dan di atasnya ini tuh 5 mili. Jadi 5 dikurangi 3 jadi 2. Jadi di sini harus kita min 2 juga. Setelah itu langsung kita ke list program, select program, kemudian kita pilih edit. Nah di sini kita bisa masukkan program berikut yang udah kita buat tadi. Itu dengan kita lihat yang di sini itu pilih yang CNC NC. Tadi kan namanya belajar CNC 3, kemudian kita open. Oke, kelihatan. Jadi di sini kalau sudah programnya terlalu panjang itu agak software itu agak lemot karena ini lumayan dekat. Setelah itu pilih memori, dan jangan lupa ini pintunya harus kita tutup. Pintunya sudah tutup. Kita tutup, langsung kita pilih stop saja. Kita tunggu. Ini lagi berjalan program. Dia berjalan per baris.